kita berdasarkan Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Sebelum itu kita renungkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami taati. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ibu, bapak, dan saudara, saya teringat sebuah lagu yang liriknya diambil dari firman Tuhan itu. Mazmur 62. Lagu itu bunyinya demikian. Lagu akan saya nyanyikan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada seorang uskup, Romero namanya. Dia bersaksi bahwa ketika dia mengalami pelbagai macam tekanan kehidupan, berupa masalah-masalah, tetapi juga penderitaan yang disebabkan oleh fitnah-fitnah dan bahkan olok-olok dalam kehidupannya. Maka satu hal yang dia lakukan untuk menghadapi semua itu, yaitu dia berdoa. Dia pergi ke kapel yang kecil seorang diri dan dia berdoa di sana. Dia yakin, bahkan dia merasakan di dalam doa itu bahwa Tuhan Allah ada dekat dengan dia. Tuhan Allah hadir bersama dia. Bahkan Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada di dalam hatinya.
Hal itu ia rasakan, ia alami dengan sungguh-sungguh dekatnya Tuhan dalam hidupnya. Nah, sungguh luar biasa ketika ia mengalami rahmat anugerah Tuhan, bahwa Tuhan sedia dekat dengan dia. Maka muncul di dalam batinnya, dalam pikirannya, dalam hatinya yang terdalam, ketenangan. Dan dengan ketenangan itu, ketenangan dari Tuhan itu, ia berani, ia sedia, ia mantap menghadapi kesulitan, persoalan, penderitaan, bahkan fitnah dan olok-olokan yang dia alami. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebenarnya sebagai orang berdosa, tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah. Tetapi ketika kita mengaku dosa dan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan, maka Tuhan sedia mengampuni, memaafkan, menghapus segala dosa kita. Yesus Kristus Tuhan rela menderita sampai mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Darahnya dikucurkan untuk menebus, membeli kembali kita orang berdosa menjadi milik Allah. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kita, kita menjadi orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, yang diperkenankan ada dekat dengan Allah. Itu bukan kebaikan dan usaha kita. Dekatnya Allah dalam hidup kita, itu adalah anugerah rahmat Allah yang luar biasa. Dan ketika kita merasakan ini, maka kita akan tenang. Seringkali kita tidak merasakan dekatnya Allah. Immanuel, Allah ada dekat dengan kita. Allah ada beserta kita. Mengapa? Karena mungkin kita sibuk mengurus segala persoalan-persoalan, mengurus segala tanggung jawab, mengurus segala hal tiap-tiap hari, sehingga kita alpa, kita lupa, atau bahkan mengabaikan Tuhan yang ada dekat dengan kita. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan ini dan pengalaman hidup orang-orang beriman, tiap detik kita merasakan, mengalami dekatnya Allah dalam hidup kita. Tiap menit, tiap jam, bahkan tiap hari, waktu terus berjalan. Tetapi seiring dengan waktu yang terus berjalan,
mari kita merasakan dekatnya Allah. Di mana saja kita berada, di rumah, di kantor, di toko, di pasar, di gereja, di mana-mana, Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan ada dekat dengan saudara dan saya. Maka batin kita menjadi tenang. Batin kita menjadi bening. Batin kita jernih dan segar. Dan dengan demikian, segala masalah, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, fitnah, olok-olok, dan semua yang mengancam hidup kita, kita hadapi bersama Tuhan yang ada dekat dengan kita. Bahkan roh Tuhan ada di dalam hati kita, dalam hati saudara, Bapak, Ibu, semuanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat beruntung karena Engkau rela menebus kami orang yang berdosa. Karena Engkau rela menguduskan kami. Engkau tidak mengingat dosa dan salah kami, supaya kami dengan sadar dan yakin bahwa Tuhan Allah ada dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami sebagai umat milik Tuhan mampu bisa menghadapi semua masalah, tanggung jawab, kesulitan, penderitaan dengan tenang. Karena kami boleh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan bersama kami. Kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat masa pandemi di mana COVID-19 terus, bahkan turunan dari COVID masih ada, mengancam kehidupan kami. Walaupun banyak yang sudah divaksinasi, tetapi kami sadar bahwa virus ini sungguh dahsyat. Maka dari itu lindungilah kami melalui protokol kesehatan yang ketat, disiplin, tiap hari di mana saja kami berada. Kiranya tangan Tuhan melindungi kami dari yang jahat. Demikian juga tangan Tuhan melindungi banyak orang yang membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Tuhan yang di surga, kami juga ingin menyerahkan segala masalah-masalah, kesulitan yang kami hadapi, baik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, maupun di dalam kehidupan pribadi kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam studi. Kami percaya Tuhanlah
yang terus mendampingi sehingga kami dapat menghadapi masalah-masalah kesulitan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.